Perempuan bisu dan kesepian akhirnya menemukan kekasih yang adalah bukan manusia, ternyata makhluk air eksperimen yang sangat rahasia. Halo generasi muda, kembali lagi di GMZ Channel bagian Jadi Tahu Film, episode alur cerita film The Shape of Water. Sebelum mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. 1, 2, 3. Kalau sudah, yuk mulai ceritanya. Jadi, berawal dari seorang perempuan biasa, pekerja cleaning service di sebuah perusahaan laboratorium. Sebut saja namanya si Imas ya guys. Dia melakukan aktivitas pagi sebelum bekerja, yaitu seperti merebus telur, menonton TV, ngopi, mandi, dan onani. Sepertinya onani tidak sering ya guys. Ada satu goresan di lehernya yang aneh, tapi dia tidak menghiraukannya. Dia memiliki keterbatasan, yaitu tidak bisa bicara tapi bisa mendengar. Dia hidup bersama laki-laki tua parubaya guys. Sebut saja namanya si Rohim yang kesepian, yaitu seorang pelukis. Di pekerjaannya, Imas memiliki teman yang sangat sayang kepada dia, yaitu sebut saja namanya si Oni. Oni mendahulukan Imas untuk absen kedatangan pagi, dan orang-orang yang sedang mengantri untuk absen marah semua guys. Tapi karena Oni ini sangat disegani, jadi semuanya takut. Seperti biasa, Imas dan Oni membersihkan ruangan laboratorium khusus untuk ilmuwan. Waktu itu ada sesuatu yang aneh. Ternyata datang sebuah peti khusus yang di dalamnya terdapat air dan satu makhluk aneh seperti manusia namun menjijikkan guys. Si Imas penasaran guys dan melihat dengan jeli. Ternyata si makhluk aneh itu ganas dan sangat berbahaya. Lalu mereka disuruh keluar karena mengganggu. Terus si Rohim menjemput si Imas pulang dan mampir di sebuah toko kue untuk membeli dan dimakan di rumahnya. Keesokan harinya, seperti biasa dia masuk kerja. Imas dan Oni sedang membersihkan toilet. Datanglah direktur laboratorium tersebut. Sebut saja namanya si Gahar. Si Gahar ini datang untuk mencuci tangan. Setelah keluar, Imas melihat ada percikan darah di tempat sisa si Gahar cuci tangan guys. Kenapa ya guys? Selanjutnya mereka pindah untuk bersih-bersih di lorong dan terdengar suara gemuruh. Ternyata si Gahar kelingkingnya putus 2 karena diserang monster tersebut. Di saat makan siang, mereka disuruh untuk membersihkan ruangan tersebut, dan ternyata benar, si Imas menemukan 2 jari si Gahar. Setelah selesai bersih-bersih, si Imas kembali ke ruangan laboratorium dan menemui makhluk aneh tersebut. Ke si Imas, makhluk tersebut sangat baik dan si Imas mengajarkan dia untuk bisa bahasa isyarat. Singkat cerita, si Imas selalu bersemangat kerja karena mereka berdua sangat dekat. Tiap pagi selalu ketemu dan si Imas mengajarkan tentang musik, bahasa isyarat, dan selalu memberi telur rebus yang dia bawa dari rumahnya. Si Imas meminta bantuan ke si Rohim untuk bisa mengeluarkan makhluk aneh tersebut. Karena si Rohim bukan siapa-siapa dia menolaknya sampai akhirnya dia mau membantunya. Ketika sedang istirahat, mereka merokok di belakang dapur dan si Imas melihat CCTV. Lalu dia memiliki ide untuk bisa mengeluarkan makhluk tersebut guys. Tidak lama kemudian si Imas melakukan aksinya pada jam pulang untuk mengeluarkan makhluk air tersebut guys. Ternyata si profesor tersebut membantu si Imas guys dan memberikan kunci ikatan makhluk tersebut. Terus makhluk tersebut dimasukkan ke gerobak yang penuh dengan kain laundryan. Si makhluk tersebut ditutupi biar tidak ketahuan. Si Oni yang menunggu si Imas untuk pulang bareng pun belum kemana si Imas ini ya.
Dia balik lagi ke tempat pengembalian laundry. Ternyata nemu si Imas sedang mendorong laundryan. Si Rohim yang bertugas berpura-pura jadi penjemput laundryan ketahuan guys. Namun si profesor memiliki ide, yaitu mematikan semua listrik laboratorium tersebut. Dan akhirnya semuanya lolos. Si makhluk tersebut dibawa ke rumah si Imas. Si Imas memiliki rencana untuk membebaskan makhluk tersebut di laut. Namun, untuk melakukan rencana tersebut harus sedang hujan agar makhluk tersebut tidak. Seperti biasa, si Imas masuk kerja. Di pagi itu, semua orang di laboratorium panik karena makhluk air itu hilang. Dan si Gahar meminta semua karyawannya untuk diinterogasi. Si Imas dan si Onih masuk ke ruangan, tapi mereka aman, tidak dicurigai. Di saat si Imas kerja, si Rohim mengobrol dengan makhluk air tersebut sampai ketiduran. Makhluk air tersebut keluar kamar mandi dan memakan kucing kesayangan si Rohim, dan si Rohim pun terkena cakar juga. Si Imas buru-buru pulang dan ternyata makhluk air tersebut keluar rumah dan ditemukan sedang nonton bioskop. Saat kembali, makhluk tersebut meminta maaf ke si Rohim. Makhluk itu memegang kepala si Rohim dan semua badannya bercahaya biru. Keesokan paginya, si Imas ke kamar mandi untuk menemui makhluk tersebut sambil buka baju dan melakukan cocok tanam. Sesudah pulang kerja, si Imas menemui makhluk tersebut lagi guys, dan mengunci toilet tersebut, membuat bendungan air sampai-sampai bocor dan menetes ke bioskop yang di bawah. Mereka bermain bersama lagi guys. Aneh kan guys, sampai asik merasa dunia milik berdua. Si Rohim juga bangun dari tidurnya melihat luka cakar yang sembuh dan rambutnya yang tumbuh. Dia merasa aneh guys. Si profesor dibuntuti oleh si Gahar karena dia mencurigai pelakunya adalah si profesor. Dia kepergok ketemuan dengan orang Rusia dan akhirnya semuanya dibunuh sama si Gahar. Setelah itu si Gahar langsung ke rumah si Onih untuk mencari makhluk air tersebut. Si suami si Onih memberitahu ke si Gahar bahwa si bisu lah yang menculiknya. Lanjut si Gahar pergi ke rumah si Imas. Namun si Onih langsung telepon ke si Imas untuk memberitahunya. Mereka pun bergegas langsung memindahkan makhluk tersebut ke sungai. Ketika mereka sedang pamitan, datanglah si Gahar dan menembak si Imas bersama makhluknya. Si Imas pingsan, tetapi makhluk itu bangkit lagi dan membunuh si Gahar. Si Imas waktu itu sedang sakarat, dibawa sama makhluk air itu ke dalam. Ternyata si Imas hidup kembali dan garisan di lehernya berubah jadi insang untuk bernapas di dalam air. Nah itu guys alur cerita dari The Shape of the Water. Gimana, kalian jadi tahu film kan? Makanya jangan lewatkan alur cerita film selanjutnya. Kalau ada yang mau request, komen aja ya di bawah di kolom komentar. Sebelum pamit, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai ketemu di Jadi Tahu Film selanjutnya.